Dahulu kala, kerajaan Hastinapura dipimpin oleh seorang raja bernama Pandu yang merupakan cucu dari Shantanu. Ia memiliki dua istri bernama Kunti dan Madri, yang masing-masing memiliki peran yang penting dalam sejarah keluarga mereka. Dalam perjalanan hidupnya, Pandu terikat oleh sumpah yang diucapkan oleh seorang petapa. Ia tidak diperbolehkan menyentuh istrinya. Jangan kau menyentuh istrimu, atau kau akan celaka. Baik, saya akan mengingatnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pandu, yang sangat mencintai kedua istrinya dan mendambakan keturunan. Di masa lalu, Kunti sebelum menikah menerima karunia dari Dewa Surya ketika ia melayani dewa tersebut dengan penuh penghormatan. Dengan kekuatan karunia itu, Kunti dapat memanggil dewa-dewa untuk mendapatkan anak. Dalam pengujian awal, ia memuja Dewa Surya dan melahirkan seorang putra yang sangat bersinar. Namun karena stigma sosial, anak tersebut terpaksa ditinggalkan. Suatu hari, Pandu duduk bersama kedua istrinya dan berkata, Wahai istriku, betapa sia-sianya hidupku ini. Dan karena dosaku, maka kalian juga harus menanggung akibatnya. Sungguh percuma kita hidup dan menikah, tetapi tak punya keturunan. Dewi Madri tak mampu berkata, ia hanya bisa menangis dan meratapi nasib buruknya. Lalu Dewi Kunti pun berkata, Wahai suamiku, ada satu rahasia yang hamba simpan selama ini. Saat hamba masih remaja, Resi Durwasa memberikan hamba sebuah mantra yang bisa memanggil dewa manapun dan menganugerahi putra. Mendengar cerita Dewi Kunti, Pandu merasa mendapatkan angin segar dan tanpa menunggu lebih lama lagi meminta Dewi Kunti segera memakai mantra tersebut. Lalu Dewi Kunti pun menyiapkan dirinya dan merafal mantra sakti yang telah diberikan oleh Resi Durwasa. Dengan penuh harapan, Kunti memuja Dewa Dharma dan melahirkan Yudhistira yang dikenal sebagai Dharma Wangsa karena kebaikan dan keadilannya. Selanjutnya dengan memuja Dewa Wayu, ia melahirkan Bima, sosok yang sangat kuat dan berani. Terakhir dengan memuja Dewa Indra, Kunti melahirkan Arjuna, pahlawan yang tak tertandingi. Kabar baik ini membuat Madri, istri Pandu yang lebih muda, merasa terinspirasi. Memanfaatkan karunia yang sama, ia memuja Dewa Kembar, Ashifin, dan melahirkan dua putra, Nakula dan Sadewa, yang tampan dan terampil. Keluarga ini menjadi simbol harapan dan kekuatan, meskipun dibayangi oleh nasib dan tantangan yang akan datang. Namun, suatu hari, saat Pandu pergi berwisata ke hutan, keindahan alam dan kedamaian suasana menghidupkan kembali hasratnya yang terpendam. Dalam momen yang penuh godaan, ia mencoba mendekati Madri, melanggar larangannya. Pandu merasakan dorongan yang kuat, tetapi saat ia mencoba memeluk Madri, keajaiban dan kutukan bersatu. Dalam sekejap, Pandu terjatuh dan meninggal. Kematian mendadak ini menimbulkan kepedihan mendalam di hati Kunti dan Madri. Madri melihat suaminya yang tercinta terjatuh, merasa tak berdaya dan penuh penyesalan. Ia membela kematian Pandu, menyalahkan takdir dan kutukan yang mengikat mereka. Dalam kesedihan, Madri memutuskan untuk mengikuti suaminya ke alam baka, menegaskan cinta dan kesetiaannya. Dengan cara ini, ia mengorbankan dirinya, menciptakan momen yang penuh tragedi dalam narasi keluarga yang rumit. Kematian Pandu menandai awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah nasib para putranya, yang kelak dikenal sebagai Pandawa. Dalam perjalanan itu, setelah Madri meninggal, Kunti mengambil peran sebagai ibu bagi Nakula dan Sadewa, mengasuh mereka dengan penuh kasih di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi. Pandawa dibesarkan di dalam hutan yang indah bersama alam dan para resi. Walaupun hidup sederhana, tapi keluarga mereka sangat bahagia. Sementara itu, Kurawa lahir dan besar di istana megah. Mereka selalu dimanja oleh kedua orang tuanya dan juga pamannya Sangkuni. Kehidupan Pandawa dan Kurawa kelak akan saling berhadapan dalam konflik besar yang dikenal sebagai Perang Baratayuda, yang dipicu oleh ambisi dan persaingan di antara mereka.